Ini pertemuan kedua dari 5 pertemuan semester sisipan. Kita akan melanjutkan mengenai entity relationship diagram ya. Saya yakin Anda sudah belajar, sudah cukup paham, tapi entah mengapa nilainya masih kurang baik. Kita coba ulang lagi, mungkin ada beberapa yang baru yang Anda bisa pahami lebih jauh. Baik, seperti yang kita bahas hari Kamis yang lalu, model ini penting di bidang informatika. Fungsinya sebagai penyederhanaan masalah, sebagai blueprint ya, cetak biru dalam desain dan implementasi. Di pelajaran manapun ada yang namanya model, khususnya di basis data, khususnya lagi di relational database management system. Model yang paling populer itu adalah entity relationship diagram. Kemampuan Anda sebagai seorang analis ini akan dibantu, akan terlihat dari bagaimana Anda awalnya itu adalah mendesain sebuah model ya. Saya mengulang saja bahwa yang namanya entity relationship diagram ini terdiri dari 4 komponen penting. Yang pertama adalah entitas, sesuatu objek yang penting dalam sebuah proses, dalam sebuah organisasi. Kuliah, kalau tidak ada entitas yang namanya mahasiswa, tidak bisa terlaksana. Berarti entitas tersebut penting untuk organisasi yang namanya universitas ya. Ada organisasi, instansi yang namanya rumah sakit, ada entitas namanya dokter. Rumah sakit tidak bisa jalan kalau tidak ada dokter. Di bank misalkan tidak bisa jalan kalau tidak ada yang namanya account officer ya, yang ngurusin rekening nasabah. Ya, meskipun kan bank juga sekarang mulai berkembang ya. Kalau dulu tellernya itu bentuknya manusia, sekarang tellernya mesin, tapi tetap saja fungsinya seperti itu dan tetap harus ada. Setiap entitas itu memiliki atribut ya. Banyak yang mahasiswa bertanya, kalau atribut itu bagaimana menentukannya? Ya, menentukan atribut adalah berdasarkan kepentingan informasi. Informasi itu bisa dipilah-pilah menjadi atribut-atribut yang mendukung informasi tersebut. Bagaimana mungkin Anda bisa ketahuan misalkan tidak masuk kuliah kalau atribut yang namanya absensi atau persentase absensi itu tidak ada? Bagaimana mungkin Anda bisa terdaftar di Unpas kalau tidak ada atribut yang namanya NRP? Bagaimana mungkin Anda bisa mengetahui ngirim tugas ke dosen menggunakan email jika dosen tidak memiliki atribut email misalkan ya, dan masih banyak lagi. Nah, setiap entitas itu akan berelasi. Kenapa harus berelasi? Karena entitas harus menyediakan informasi yang mungkin, bukan mungkin atau ya, biasanya pastinya itu bisa didapatkan dari beberapa entitas. Sekarang ada query yang menyatakan, yang mencari mahasiswa mana saja yang ngambil kuliah perancangan basis data di semester sisipan. Itu pertanyaannya.
Coba Anda analisis, itu kira-kira dapat dari berapa entitas? Tidak mungkin satu entitas. Bisa dari entitas mahasiswa, bisa dari entitas kuliah, bisa dari entitas dosen, dan bisa dari entitas jadwal serta semester. Walah, banyak sekali entitas yang terlibat. Ya, dan bagaimana itu setiap entitas bisa berelasi untuk mendukung kemudahan pencarian informasi tersebut. Baik. Nah, sekarang materinya adalah ARD lanjut. Jadi entitas itu ada yang kuat, strong ya. Entitas yang punya primary key, contohnya tadi sudah saya sebutkan ya, mahasiswa, dokter ya, lalu juga nasabah misalkan ya di bank, atau penduduk di sebuah negara ya. Bayangkan Anda database KTP ya nasional, itu bagaimana cara mengidentifikasi entitasnya. Tetapi juga ada yang namanya entitas lemah. Salah satu ciri entitas lemah adalah tidak memiliki primary key, dan keberadaannya itu tergantung kepada entitas lainnya. Kalau untuk notasi, ini contoh saja, bisa menggunakan double diamond. Tetapi juga Anda bisa menggunakan cukup dengan kotak double saja, ini sudah mengidentifikasi bahwa itu adalah weak entity. Satu yang harus Anda ingat, tidak punya primary key sendiri. Primary key-nya ngikut. Ini payment, ini loan. Payment itu pembayaran, loan itu pinjaman. Ya, kalau Anda ngambil kredit di bank, ya Anda harus mengangsur. Anda beli motor, tapi beli motornya kredit, beli mobilnya kredit, ya tiap bulan Anda harus mengangsur. Kenapa payment itu tidak memiliki, karena tidak memiliki primary key? Karena payment itu tergantung pinjaman. Karena payment itu, sebentar saya tanya dulu. Anda tahu yang namanya profesi yang namanya debt collector? Tahu, Pak. Tahu ya, soalnya ramai di koran ya. Debt collector katanya suka ngurusin orang yang paymentnya tidak benar, paymentnya terlambat ya. Berarti payment ini sudah tidak punya primary key, juga kadang-kadang kosong, nol, tidak selalu ada. Itu perbedaan. Kenapa kita sebut itu sebagai weak entity? Nah, karena si payment ini mengacunya kepada loan, ya, kalau entitas lain berelasi mau menggunakan payment, tidak bisa langsung berelasi ke payment, tetapi harus melalui loan, harus melalui strong entity-nya. Ya, saya kan pernah, mungkin Anda ingat di kelas saya pernah memberikan contoh sebuah kamar di sebuah hotel. Sebuah kamar itu bisa yang pelanggan atau yang nginep ya di kamar hotel bintang 5 misalkan, atau bintang 7 atau berbintang-bintang, itu bisa mesen room service, layanan kamar. Layanan kamar itu umumnya masuk weak entity. Kenapa? Karena mengacu ke kamar. Dia tidak punya primary key sendiri, karena tergantung oleh kamar mana yang meminta room service atau layanan kamar. Dan tidak semua kamar, tidak semua orang yang nginep dalam sebuah hotel itu minta layanan room service. Status mahasiswa cuti
itu kalaupun ada entitasnya, mahasiswa tidak aktif, itu biasanya tetap mengacu kepada catatan atau entitas mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa tidak aktif itu NRP-nya ngikut ke entitas mahasiswa, dan tidak semua mahasiswa itu tidak aktif. Ada yang berniat cuti dulu. Ada ya beberapa mahasiswa, Pak, saya mau cuti dulu. Ya, saya mau cuti hamil 3 bulan, padahal cowok kan bingung ya yang mau ininya. Loh iya kan, mahasiswa sekarang banyak alasan. Saya juga kadang-kadang suka sedih kalau mahasiswa karena ya kondisi sekarang mengajukan cuti dengan alasan biaya ya. Biasanya fakultas itu sedapat mungkin memberi keringanan untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Nah, Anda ini harus bersyukur ya bisa kuliah tanpa harus memikirkan dana, memikirkan bayar SPP, karena semuanya alhamdulillah orang tua Anda masih punya rezeki, tinggal mau saja kuliahnya dengan benar, tidak malas-malas, rajin bikin tugas, ya diskusi dengan dosen, jaga komunikasi dengan dosen. Kalau nggak ngerti nanya, jangan pura-pura ngerti pas ujian kebakaran dalam arti sebenarnya atau dalam keadaan kebakaran dalam arti harfiah. Jangan sampai seperti itu. Tinggal berjuang ya. Kita menggunakan Zoom, menurut saya sih malah lebih nyaman ya. Anda bisa di kamar sambil peluk-peluk bantal, jangan ya, nanti malah tidur. Semangat, tetap kondisikan seperti di kuliah. Itu yang namanya weak entity set. Tidak setiap saat weak entity ini bisa ada dan bisa diidentifikasi. Tetapi jika ciri-ciri sebuah entitas memenuhi syarat menjadi weak entity, ya Anda harus gambarkan, karena itu bagian dari data yang dibutuhkan untuk mensuplai informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh instansi organisasi yang saya sebutkan. Salah satunya adalah untuk mendukung keputusan, mendukung pengambilan keputusan maksudnya. Oke, selanjutnya ini adalah yang namanya spesialisasi. Ya, kalau spesialisasi berarti kita melihat sesuatu itu menjadi lebih detail. Bukan tidak mungkin kelihatannya hanya sebuah entitas, tapi pada saat Anda melakukan survei, wawancara, atau bertanya kepada yang berkepentingan dengan data dan informasi, Anda bisa melihat bahwa entitas tersebut bisa didekomposisi atau bisa dipecah. Baik, kita lihat ya, ini namanya spesialisasi, merupakan proses perancangan top down dari atas ke bawah dengan memanfaatkan subgrup dalam himpunan entitas yang berbeda dari himpunan entitas lainnya. Nah, subgrup ini menjadi himpunan entitas yang levelnya lebih rendah dan memiliki atribut yang tidak dimiliki pada level di atasnya. Nah, biasanya ini ada satu notasi seperti segitiga terbalik dengan tulisan ISE. ISE ya adalah, bukan ISA, tolong jangan salah paham. Nah, contohnya seperti ini. Ada person, orang, ada employee, pegawai, ada customer, pelanggan. Kenapa ini bisa terstruktur seperti ini?
tolong diperhatikan dari atas. Kita lihatnya dari atas ke bawah. Namanya spesialisasi itu adalah ternyata person itu bisa didekomposisi menjadi dua. Orang itu dalam organisasi yang akan kita buat IR-nya bisa diidentifikasi menjadi dua. Satu, pegawai, dua, pelanggan. Pelanggan punya nama, punya alamat jalan, punya alamat kota. Sama, employee juga, pegawai juga. Punya nama, punya alamat jalan, punya alamat kota. Yang membedakan itu adalah pelanggan ini customer, memiliki atribut yang namanya credit rating. Jadi kalau kita lihat, customer itu punya berapa atribut? Punya 1, punya 3, atau punya 4? Rana, halo? Punya berapa? Ini customer. Punya berapa atribut? Halo Rana, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Ya, punya berapa atribut customer atau pelanggan? Punya 3. Punya 3. Yang lain? Ada yang komentar lain? Nizar, halo? Customer punya berapa atribut? Wah, Nizar ngeheng ya. Irfan, gimana Irfan? 1, Pak. 1. Nggak ada yang benar nih. Siapa yang bisa? Tadi ada apa? Pertama adalah person itu didekomposisi menjadi 2. Yang kedua itu adalah atributnya diwariskan. Jadi customer ini punya credit rating, tapi punya ini 3. Jadi 1, 2, 3, 4. Employee punya 1, 2, 3, 4. Employee bisa didekomposisi lagi menjadi staff officer, menjadi teller, menjadi sekretaris. Officer, staff, ya pegawai, punya officer number. Berarti dia punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu loh. Ya, kenapa sampai spesialisasi? Kenapa sampai didekomposisi? Yang atasnya dengan yang di bawah lagi itu punya atribut yang sama. Tetapi atribut yang hasil dekomposisi biasanya memiliki minimal 1 buah atribut yang unik. Salary cuma dimiliki employee, sama officer, sama teller, sama sekretaris. Office number hanya dimiliki oleh officer. Credit rating hanya dimiliki oleh customer. Tetapi nama, alamat jalan, alamat kota ini dimiliki oleh employee, customer, officer, teller, dan sekretaris. Ada pertanyaan? Masih bingung? Gimana Nizar? Nabil gimana? Faham? Paham, Pak. Halo, Nabil, paham? Enggak. Nah, gitu dong. Ya, kalau nggak paham, nggak apa-apa. Nanti saya ulang. Ingat, ini yang namanya spesialisasi. Yang namanya dosen di kita ya, di Unpas, Fakultas Teknik. Ternyata ada dosen kontrak, ada dosen tetap, ada dosen luar biasa, dosen LB. Ada juga dosen tamu. Masing-masing itu punya identifikasi yang unik. Dosen LB jelas itu dosennya tidak memiliki nomor dosen Unpas. Kalau dosennya dosen tetap pasti memiliki ID dosen yang hanya dikenal di
Unpas. Dosen LB nggak punya. Nah, itu contohnya. Ya, nanti juga Anda kalau kerja, mungkin Anda tidak langsung jadi pegawai tetap, tapi tetap Anda jadi pegawai di perusahaan tersebut. Ada pegawai tetap, ada pegawai kontrak, ya. Ada pegawai outsourcing misalnya, dan seterusnya. Anda harus melihat bahwa spesialisasi ini adalah pemetaan dari kondisi di dunia nyata. Kalau harus pakai spesialisasi, ya harus digambarkan dalam IR-nya. Tidak boleh Anda tidak ada spesialisasi tapi buat spesialisasi. Demikian juga sebaliknya, ada spesialisasi tapi Anda malah menyederhanakan menjadi tidak ada spesialisasi. Salah juga itu. Ya, coba lihat kondisi-kondisi di dunia nyata. Mana kira-kira entitas yang ternyata bisa spesialisasi? Jangan-jangan mahasiswa juga sekarang. Ya, beberapa semester lalu sebelum zaman pandemik itu kita mendapat mahasiswa tamu dari Malaysia, dari saya lupa lagi, Uzbekistan kalau nggak salah, ya, dari Somalia. Itu kan bukan mahasiswa Unpas, tapi mahasiswa tamu, tapi dia tetap terdaftar karena kuliah di Unpas selama 1 atau 2 semester. Kalau yang kemarin terakhir dari Malaysia itu hanya 1 semester. Ya, kita pertukaran mahasiswa antara kita Universitas Pasundan dengan University Utara Malaysia. Ya. Begitu, ya. Apalagi sekarang pemerintah mencanangkan kampus merdeka. Lah, jangan-jangan nanti ada mahasiswa yang kuliahnya di luar, magang di luar, tidak kuliah di itu, statusnya bagaimana? Mungkin perlu spesialisasi. Terdaftar di kelas saya misalkan, tapi ternyata nggak pernah kuliah. Ya, dosen kan harus tahu ini kenapa mahasiswa tidak kuliah padahal terdaftar di kelas saya. Ternyata mahasiswanya ikut kampus merdeka, kuliah juga, dapat nilai juga, tapi seperti mungkin magang, mungkin kuliah di tempat lain. Oke, nah spesialisasi lihatnya dari atas ke bawah. Kalau lihatnya dari bawah ke atas, itu namanya adalah generalisasi. Gitu aja ya lihatnya. Gampang ya. Jadi kalau di dekomposisi dari Anda seperti ini, dari atas ke bawah lihatnya, itu adalah spesialisasi. Kalau Anda lihatnya dari bawah, ternyata itu bisa disatukan menjadi sebuah entitas yang lebih tinggi. Itu namanya adalah generalisasi. Cuma cara pandang saja. Paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi yang di bawah itu biasanya disebut sebagai subclass entity. Yang paling atas itu disebut superclass. Dalam spesialisasi dan generalisasi, umumnya, saya ulangi, umumnya semua atribut yang dimiliki oleh superclass, contohnya di sini adalah person, ya, akan diwariskan kepada subclass. Saya bilang umumnya, tetapi ada beberapa kasus yang pewarisannya itu tidak semuanya. Superclass punya 5 atribut misalkan, ternyata yang diambil oleh subclass itu hanya 4. Nggak apa-apa, itu memang bagian dari spesialisasi dan generalisasi.
Nah, Anda, kenapa tadi saya bilang Anda dalam menganalisis sebuah proses bisnis di organisasi itu harus jeli, harus perhatian kepada detail. Hal-hal seperti ini tidak boleh terlewatkan. Oke? Nah, itu untuk yang kedua, weak entity, lalu spesialisasi, lalu generalisasi. Ini yang tadi saya sebutkan, ya. Constraint, batasan di mana entitas dapat menjadi anggota dari himpunan entitas yang lebih rendah. Artinya termasuk juga atributnya dipakai oleh subclass. Tetapi mungkin juga ada constraint. Ternyata ada beberapa atribut di superclass yang tidak boleh atau tidak digunakan di subclass atau entitas di bawahnya. Constraint itu batasan, ya. Dari ininya saja Anda bisa menebak lah, ya, batasan. Ada yang constraint-nya itu total, semuanya harus masuk. Superclass ada 5 sampai ke bawah itu 5-5-nya harus dipakai. Ada yang parsial atau sebagian-sebagian, tidak semuanya digunakan. Ya, kurang lebih gambarnya seperti inilah, ya. Kalau dari atas ke bawah, superclass ke subclass itu adalah spesialisasi. Kalau dari subclass ke superclass itu namanya adalah generalisasi. Selanjutnya adalah agregasi. Agregasi sebetulnya untuk menghindari entitas ini berhubungan dengan satu relasi saja. Termasuk di sini juga kalau si agregasi itu mengidentifikasi ada redundant relationship. Apa yang dimaksud dengan redundant relationship? Misalkan, kan tidak boleh berelasi. Diamond ini punya relasi dengan sesama relasi lagi. Kalau Anda bukan agregasi, works on sama manage ini salah. Nggak boleh seperti ini. Tetapi Anda boleh jika menggunakan agregasi. Jadi, kalau Anda lihat di sini ada pegawai, ada pekerjaan, ada kantor cabang. Di sini ada manajer. Dari sudut pandang manajer, ini relasinya manage. Ini cara pandangnya itu adalah hanya berrelasi dengan satu entitas. Nih, pakai kotak agregasi. Tidak cara pandangnya ke 3 entitas, bukan. Karena itu disebut agregasi. Kenapa harus agregasi? Karena yang 3 entitas ini, kalau dalam istilah saya sudah sehidup semati, tidak bisa terpisahkan. Tidak mungkin seorang pegawai tidak bekerja di kantor cabang dan tidak punya pekerjaan. Tidak mungkin sebuah pekerjaan tidak dikerjakan oleh seorang pegawai di sebuah kantor cabang. Demikian juga tidak mungkin kantor cabang itu tidak ada pekerjaan yang harus dipekerjakan dan tidak ada pegawai yang mengerjakan pekerjaan. Ini 3-tiganya harus nyambung. Jadi sekali nyambung ini langsung ke 3 entitas dalam bentuk agregasi. Apakah Anda ke kuliah dan semester itu agregasi? Jawabannya mungkin ya, mungkin tidak. Kalau di Unpas jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena semester itu belum tentu agregasi dengan kuliah.
Karena Anda kan kuliah bisa ngambil ke atas, bisa ngambil ke bawah ya. Betul. Siapa yang IPK-nya gede? 3, sekian. Wah, Pak, saya bisa ngambil 21 SKS nih, baru 18 SKS. Mau kuliah tambahan Kuliah tambahannya mau ngambil kuliah ke atas, ke semester atas. Boleh. Artinya kuliah dan semester nggak boleh di kita itu pakai agregasi. Tapi jangan-jangan di perguruan tinggi lain ada yang seperti itu. Mahasiswa tuh hanya boleh ngambil kuliah di semester di mana dia berada. Boleh ngambil ke atas? Nggak boleh. Boleh ngambil ke bawah? Nggak boleh. Wah, jangan-jangan seperti itu bentuknya adalah agregasi. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai agregasi? Identifikasinya bagaimana? Identifikasinya adalah biasanya agregasi itu minimal melibatkan 2 buah entitas yang harus diakses bersama-sama oleh satu entitas. Gitu loh. Berapa maksimal? Ya, di contoh-contoh itu paling banyak 3 ya. Karena kalau menurut saya lebih dari 3 entitas diagregasi juga nanti jadi terlalu kompleks. Oke, itu untuk agregasi ya. Silahkan ini dibaca. Jadi jangan sampai Anda berpendapat bahwa yang namanya agregasi itu adalah hubungan relasi dengan relasi. Bukan, salah ya. Hubungan relasi dengan sebuah entitas yang diagregasi di dalamnya itu terdiri dari lebih dari satu entitas. Oke ya. Sorry. Oke, ini hanya menjelaskan tadi ya yang skema agregasi yang employee. Baik. Jadi itu saja untuk rancangan IR ya dari 2 pertemuan. Saya harap Anda bisa kembali review ulang mengenai basic dari entity relationship diagram dan IR dilanjut weak entity, spesialisasi, generalisasi ya. Lalu agregasi. Cuma itu kok ya. Yang basic-basicnya jangan lupa ya, notasi sampai dengan cardinality. Baik, tahap selanjutnya adalah Anda sudah belajar notasi. Sekarang ada yang harus Anda ketahui sebagai syarat dari perancangan entity relationship diagram untuk mendukung RDBMS. Yang pertama adalah penggunaan atribut atau entitas harus merepresentasikan sebuah objek ya, meskipun itu objeknya ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan ya. Objek yang kelihatan apa? Mahasiswa, kelihatan bentuknya seperti apa. Objek yang tidak kelihatan jadwal atau yang berkaitan dengan waktu itu nggak kelihatan ya. Lalu harus merepresentasikan dunia nyata. Dunia nyatanya apa? Ya tadi organisasi instansi tersebut. Saya pernah membahas kemarin, jangan sampai pakai kata-kata entitas student untuk Fakultas Teknik Unpas. Tidak dikenal student. Yang dikenal itu adalah mahasiswa. Jangan sampai Anda pakai entitas dukun di rumah sakit, nggak ada yang tahu. Di rumah sakit mah dokter. Ya, meskipun sekarang banyak dukun yang berperilaku seperti dokter. Waduh, itu sok taunya mengenai COVID ya. Iya, hati-hati sekarang ya. Ada dokter yang praktek di rumah sakit, praktek di UGD, praktek di puskesmas, di poliklinik, dan juga ada dokter yang praktek di media sosial. Yang terakhir itu jangan Anda dengar.
ngaco semuanya, cuma bikin masalah saja. Biasakan Anda bisa menyaring informasi dari sumber-sumber resmi. Demikian juga dengan keluarga Anda. Sakit sih enggak ya, kena COVID sih enggak, tapi sakit jiwa karena stres. Terlalu banyak membaca media sosial yang bikin stres. Jangan. Lalu bagaimana Anda menyusun ya relasi? Betul bahwa relasi itu bisa lebih dari 2 entitas, tapi saya sangat tidak sarankan lebih dari 3 entitas. Kenapa? Nanti akan berpengaruh pada kompleksitas pemetaan terutama ke SQL. Nanti Anda akan belajar atau mungkin sudah belajar sistem pengelolaan basis data ya. Salah satu nanti yang harus didukung oleh IR itu adalah kemudahan untuk tuning SQL. Penyetelan basis data, penyetelan query. Jangan sampai nanti untuk mencari query yang paling cepat itu terhambat karena IRD-nya tidak efektif, tidak efisien. Selanjutnya adalah pemilihan penggunaan entitas kuat atau lemah ya, pastikan itu. Yakin ini IR yang Anda buat itu strong entity semuanya? Ya, review lagi. Betul tidak ada weak entity? Betul tidak ada spesialisasi generalisasi? Betul tidak ada agregasi? Tolong diingat ya, yang IR lanjut ini tidak setiap IR itu harus ada. Ini hanya antisipasi kemungkinan pemetaan dari dunia nyata. Kalau di Unpas mau buat entitas dosen, ya harus sesuai dengan kenyataan di Unpas. Bahwa ada dosen tetap, ada dosen kontrak, ada dosen LB, ada dosen tamu. Ya harus ada pakai spesialisasi generalisasi karena memang kondisinya seperti itu. Ya, jangan Anda nu kieu mah digampangkeun weh. Salah itu. Jangan sampai jangan sampai Anda merancang nanti IR itu akan mempersulit dalam pemetaan. Contoh paling sederhana, salah milih primary key itu akan berakibat fatal. Ternyata primary key-nya itu dalam beberapa kesempatan bisa kosong. Kan bahaya. Bagaimana nanti bisa melakukan pencarian dengan cepat kalau primary-nya kosong? Oke, baik. Nah, secara singkat, ini nanti akan kita pelajari nanti di akhir semester ini. Ya, pertemuan kelima saya rencanakan untuk skema IR ke tabel, tapi kurang lebih seperti ini, ya. Meskipun ini Anda harus memperhitungkan yang harus perhatikan sekarang ya sebelum kita nanti ke bagian normalisasi adalah satu, identifikasi atribut yang lengkap ya, yang unik, menentukan primary key dari entitas yang memang digunakan di dunia nyata. Lalu selanjutnya adalah Anda harus tahu nanti kira-kira isinya apa dari atribut yang Anda rancang. Karena kalau saya lihat tugas-tugas mahasiswa yang terdahulu dalam merancang basis data, ya, saya review lagi di kelas, saya tanya, ada beberapa yang tidak tahu isinya. Loh kok bagaimana? Anda merancang basis data, Anda merancang wadah untuk data terkecil, ya. Kok Anda tidak tahu isinya? Alamat.
Apa isinya? Apakah perlu didekomposisi? Tidak. Butuh? Tidak. Tahu dari mana? Requirement. Anda tidak akan bisa membuat model yang baik jika Anda tidak paham requirement atau persyaratan informasi yang harus didukung oleh model. Kalau kuliah itu requirement-nya apa ya? Harus mudah mencari jadwal. Harus mudah mencari dosen mana, ngajar mata kuliah mana, hari apa saja. Harus mudah mencari mahasiswa mana, jadwalnya yang mana, ngambil kuliah yang mana. Buat apa? Buat absen. Buat apa? Buat penilaian dosen. Buat apa? Buat absensi, baik dosen maupun mahasiswa. Itu yang namanya requirement. Ditentukan oleh siapa? Bukan ditentukan oleh Anda, tapi ditentukan oleh organisasi atau proses bisnis yang akan memanfaatkan basis data. Ya, jadi dilarang atau apa, Anda sebagai database designer itu punya prinsip apa, bahasa Jermannya mah mawakarep sorangan. Nggak boleh, ada panduannya. Panduannya Anda menerjemahkannya salah, ya nanti IR-nya juga salah. Oke? Ini yang namanya mapping, ya. Ini yang namanya dari model itu ke database logik dan fisik. Jadi sudah siap untuk implementasi. Oke. Jadi kalau Anda lihat tahap pertama, ya, dalam menyusun skema IR itu adalah Anda harus bisa mengidentifikasi entitas secara lengkap. Ada yang ketinggalan, salah. Ada yang ditulisnya tidak sesuai dengan yang dikenal di tempat basis data akan digunakan, salah. Ingat tadi ya, nggak boleh Anda ada entitas dukun di rumah sakit. Ya, tidak boleh ada entitas student di perguruan tinggi. Tidak boleh ada entitas manusia di bank. Tidak boleh ada entitas barang di minimarket. Apa barang itu harus jelas. Minimarket jualan kapal induk nggak? Jualan Pak, kan itu termasuk barang. Nggak bisa. Harus jelas. Ada apa? Ada konsumsi untuk konsumsi, ya, ada untuk apa, kebutuhan mandi dan seterusnya, ya harus jelas dideskripsikan. Anda daftar dulu entitas apa saja. Pastikan tidak ada pengulangan. Pastikan ada spesialisasi atau generalisasi tidak. Pastikan ada tadi apa, agregasi atau tidak, weak entity atau tidak. Setelah itu selesai, Anda deskripsikan atribut untuk setiap pelanggan. Pastikan bahwa atributnya itu apa, tidak bisa dipecah lagi, sudah atomik dan memang dibutuhkan. Kalau memang perlu dipecah, ya nggak apa-apa. Nama ternyata butuhnya nama depan, nama belakang, ya tidak apa-apa. Ya, telepon ternyata bisa dipecah jadi apa, kode negara terus sama kode telepon, ya tidak apa-apa. Memang butuhnya seperti itu. Alamat bisa dipecah, alamat jalan, alamat kota, kode pos. Ya silahkan saja kalau memang requirement-nya membutuhkan seperti itu. Ya. Dan Anda juga harus tahu nanti isinya apa. Jangan lupa ya yang tadi kita
bahas. Setelah entitas selesai, lalu atribut juga selesai, tahap selanjutnya adalah Anda membuat relasi. Bagaimana caranya membuat relasi? Balik lagi ke requirement. Requirement mana yang paling penting? Oh, requirement yang paling penting ternyata harus diketahui informasi atau data pesanan dari pelanggan tertentu. Berarti pelanggan dan pesanan itu tidak boleh jauh relasinya. Nggak boleh misalkan dari pelanggan ke pesanan itu harus lewat 1, 2, atau bahkan 3 entitas. Karena pada saat Anda buat query, itu yang 2, 3 entitas itu harus diajak serta. Nggak benar nanti query-nya. Tidak termasuk query yang baik, ya, yang cepat, yang efektif, efisien. Bayangkan, Anda membuat sebuah query, harus membuka 4 file database sekaligus. Satu file database-nya itu berisi puluhan ribu record. Kapan itu si query-nya bisa hasil query-nya itu bisa disampaikan ke pengguna? Itu contoh desain yang salah. Tolong jangan sampai Anda berpikir penting mah IR-nya jadi. Sama aja dengan arsitek. Bikin rumah penting mah ya kamar, ada kamar mandi, ada ruang tengah, ada dapur. Mau tempatnya kacau balau juga nggak apa-apa, yang penting mah ada. Bukan seperti itu. Ya, arsitek juga harus nanya sama yang mau bikin rumah. Model rumahnya harus seperti apa? Tamannya seperti apa? Mobilnya ada berapa? Karena harus memikirkan misalkan buat garasi. Itu apa? Requirement. Dan terakhir, ini yang kita sebut sebagai domain. Domain itu apa? Domain requirement. Anda harus uji. Setelah Anda tahu requirement-nya, coba diuji. Mudah tidak? Kalau ternyata susah, apa yang maksudnya susah? Misalkan ini pelanggan dengan pesanan. Ini masuk requirement yang utama. Tapi ternyata Anda membuatnya pelanggan ke entitas 2, ke entitas 3, baru ke pesanan. Berarti itu salah. Bukan tidak bisa jalan nanti pada saat dibuat IR-nya. Salah karena tidak efektif, tidak efisien. Akan lama nanti hasilnya. Dan itu harus dihindari. Jadi nanti Anda banyak buat buletan-buletan seperti ini. Requirement-nya ada 4, berarti Anda harus cek domainnya ada 4. Requirement-nya ada 7, harus cek satu-satu. Betul tidak? IR yang Anda susun itu mendukung dalam kemudahan pencarian data. Apa langkah selanjutnya? Ya saya tidak tahu ya, mungkin berhasil langsung bisa buat ke database logic dan fisik. Mungkin juga ternyata ada yang perlu diperbaiki. Bagaimana? Balik lagi ke atas. Ya, jangan pernah berpikiran dalam membuat model itu sekali jadi. Yang bahkan yang sudah para ahli pun pasti ada. Setelah dicek dengan requirement ternyata ada yang ada atribut yang lupa. Ternyata atribut ini mesti didekomposisi. Ternyata atributnya ini derive. Yang ini ternyata weak entity, berarti hanya boleh tersambung kepada satu strong entity saja, tidak boleh. Dan juga Anda jangan sampai berpikiran bahwa supaya mudah sudah saja Pak, setiap entitas itu nyambung ke setiap entitas. Tidak bisa juga.
Ya. Kompleksitas dari entitas nanti akan membebani basis data pada saat mapping. Contoh paling sederhana adalah jika kardinalitasnya 1/n. Di n ini pasti nanti ada nitip primary key dari pelanggan dalam bentuk foreign key. Bayangkan kalau ini ada 2 kan ya, n di sini. 2n saja di sini di pesanan tadinya cuma 3 atribut, tapi pada saat mapping ini jadi 5 atribut. Kenapa? Karena ada 2 foreign key. Jadi kalau bayangkan kalau misalkan ini nyambung ke 4 entitas, semuanya n di pesanan. Atribut milik dia cuma 3, atribut tamunya alias foreign key ada 4, kan aneh. Ya, tuan rumah lebih sedikit daripada tamu. Pencarian bagaimana? Jadi lebih lama. Karena harus memperhitungkan kombinasi dari masing-masing foreign key tersebut. Nah, hal-hal seperti itu harus Anda pikirkan. Harus jadi pertimbangan. Karena kalau Anda tidak melakukan revisi, tidak melakukan peninjauan ulang dan pengujian seperti domain requirement seperti ini, ya, takutnya adalah pada saat sudah membangun basis data fisik, mulai timbul masalah. Oke, itu materi kita hari ini.